Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Nah, kembali lagi dengan saya Rima Arianti Sinurat dalam acara podcast Fakultas Hukum Universitas Asahan. Nah, masih dengan tema yang sama, kita masih akan mengadakan yang namanya ngopi, ngobrol inspirasi gitu. Adapun topik pembicaraan dalam ngopi kali ini seputar hal yang sedang viral di Kabupaten Asahan, khususnya tentang maraknya kenakalan remaja. Misalnya saja banyaknya kejadian tawuran antar pelajar yang sampai viral ke media sosial, atau bahkan sampai ada juga kasus siswi SMP yang melakukan pembacokan terhadap temannya hanya karena tidak terima pacarnya dibully gitu. Nah, terkait pembahasan tersebut tentu menjadi pertanyaan bagi kita semua. Sebenarnya apa yang menjadi latar belakang dengan maraknya kenakalan remaja di Kabupaten Asahan ini? Terutama tentang maraknya tawuran antar pelajar seperti itu. Bahkan ada yang sampai membawa senjata tajam gitu. Nah, untuk menjawab berbagai pertanyaan di sini saya telah ditemani oleh Bapak Kapolres Asahan, Bapak AKBP Roman Smaradana, LH, SH, SIK, dan MH. Ya, Pak. Assalamualaikum, Pak. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak. Ya. Tapi Pak, sebelum kita ke inti pembicaraan, boleh Pak perkenalkan kepada sahabat hukum yang lain gitu tentang diri Bapak, baik di mana Bapak dulu sebelum di Kapolres Asahan, di mana dulu bertugas, seperti itu. Ya. Baiklah, terima kasih Mbak Rima selaku tuan rumah podcast pada hari ini. Saya memperkenalkan diri, nama saya Roman Smaradana LH, pangkat AKBP, kemudian saya sudah menikah dengan 2 anak. Sebelum tugas di Asahan, saya bertugas di Polres Tapanuli Selatan. Kemudian sebelumnya lagi di Polda Sumatera Utara. Saya mulai berdinas di tahun 2002. Begitu lulus dari pendidikan akademi kepolisian, pertama kali bertugas di Polda Jawa Barat, kemudian sekolah PTIK di tahun 2007, lulus 2009, dapat penempatan di Sumatera Selatan, ditugaskan di Sumatera Selatan, tepatnya di Polres Lahat dan Poltabes Palembang, kemudian berpindah lagi mutasi ke Akademi Kepolisian sebagai pengasuh atau pembina. Lanjut setelah itu kami mutasi lagi ke Jawa Timur, di situ lebih kurang 5 tahun, masuk sekolah pendidikan pimpinan dan menengah tahun di 2017. Nah, di 2017 November saya mendapatkan penempatan di Polda Sumatera Utara. Panjang ya Pak, jauh kemudian, ya, dari Jawa, Sumatera, balik lagi. Ya, Jawa, Sumatera gitu. Ya, alhamdulillah. Kalau asli dari mana Pak? Saya aslinya Surabaya. Mbak Rima. Ya. Untuk di Sumatera di Asahan udah berapa lama Pak? Asahan lebih kurang sudah 4 bulan. Kalau di Sumatera ini yang sudah pernah saya kunjungi Sumatera Selatan di Kabupaten Lahat dan Kota Palembang. Kemudian kalau di Sumatera Utara ini di Poldanya, kemudian di Tapanuli Selatan dan ini di Asahan. Bagaimana perasaan Bapak pertama kali ditaruh penempatan di Kapolres Asahan, di Polres Asahan ini? Perasaan Bapak gitu? Ya tentunya saya bersyukur karena masih ada kepercayaan dari organisasi termasuk pimpinan Polri kepada saya, yang kemudian menugaskan saya sebagai Kapolres Asahan, yang tentunya Asahan, Kabupaten Asahan ini masyarakatnya cukup plural dan dinamis, sehingga kami pun mendapatkan pengalaman-pengalaman baru di sini, di mana di Tapanuli Selatan juga karakteristiknya berbeda.
di sini lebih dinamis. Nah, hal ini yang menjadi tantangan bagi saya, bagaimana upaya daripada Polres Asahan ini dapat membuat Kamtibmas kondusif. Pengalaman tadi kan Bapak kan ada pengalaman baru itu misalnya seperti apa gitu? Pengalaman baru di Asahan yaitu tadi masyarakatnya lebih dinamis, kemudian kegiatannya lebih banyak. Contoh di sini masalah kemacetan jalan. Karena tingginya volume kendaraan di sini termasuk jalan lintas Sumatera. Iya. Ini jalan ini sering macet. Sering macetnya permasalahannya adalah yang pertama di jalan ini permasalahan laka lantas, kemudian kendaraan yang bermasalah. Artinya kendaraan bermasalah itu tiba-tiba ban kempes, as putus, sedangkan ini jalur utama. Ini yang membuat macet jalanan. Kemudian yang kedua masalah tindak pidana di sini juga lebih tinggi frekuensinya dibanding pada saat saya dinas sebelumnya. Pak, tadi saya menarik tentang lalu lintas gitu, kemacetan. Kalau dibilang kendaraan, izin ini ya Pak? Ya. Kebetulan rumah saya juga melintasi jalan lintas tuh ya, Jalinsum antara Sentang ke arah kota. Kalau menurut saya, ini pendapat saya, kemacetan di situ menurut saya ini hanya karena keadaan jalan. Jalannya yang memang cukup parah gitu. Itu mungkin masukan sedikit aja Pak. Kalau yang ini kendaraan mungkin ya bisa jadi, tapi sumber utamanya itu karena jalan. Memang ya udah lubangnya banyak, dalam lagi gitu. Tapi Pak ini terkait bahasa Bapak nggak ada kendala ya Pak? Bahasa Ya, kalau bagi saya selama saya berdinas ya alhamdulillah saya di tempat-tempat yang memang penduduknya ini masih bisa berbahasa Indonesia. Kadang kan ada yang bahasa daerah orang Kisaran kadang beda dengan daerah yang misalnya orang Tapanuli tadi kan beda tuh kultur bahasanya kan. Ya. Yang jelas kalau pakai bahasa daerah pasti saya ajak bahasa Indonesia kan gitu. Iya, jadi selama bahasa Indonesia masih aman ya Pak. ya selama masih bisa bahasa Indonesia masih ya nyambung lah kan gitu. Boleh Pak saya menanya sedikit lagi tentang pribadi Bapak? Boleh. Ya terkait Bapak nih sebagai polisi nih saya katakan, apakah memang cita-cita dari dulu, keinginan dari dulu, keinginan dari kecil atau bagaimana? Ya atau memang tuntutan? Menjadi polisi ini juga merupakan cita-cita saya, di mana saya melihat dulu sebetulnya salah satu pilihan saya. Pilihan Bapak. Karena dulu kan jadi polisi ini pada saat saya mendaftar ini awalnya kan pendaftarannya kan AKABRI, Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, di mana pada saat mendaftar itu kita nanti belum tahu nih kita keterimanya di akademi apa, darat kah, laut kah, udara ataupun di polisi. Namun memang pilihan saya pada saat itu memang di Angkatan Laut sama polisi. Jadi merupakan cita-cita saya, ya alhamdulillah saya diterima di polisi yang tentunya di polisi ini lebih banyak bertemu kegiatan dengan masyarakat sehingga di situ saya juga bisa mendapatkan masukan-masukan yang berharga dari masyarakat. Ada kendala Pak selama dinas selama 4 bulan masih baru memang kan, ada kira-kira kendala Pak dalam bertugas? Kendala Masih baru? di Asahan ini saya rasa tidak ada ya, karena semuanya bisa berjalan. Tinggal tadi yang disampaikan oleh Mbak Rima, sebentar lagi kita akan memasuki operasi lilin. Operasi lilin ini tentunya menjelang Natal dan Tahun Baru, Hari Besar Keagamaan Nasional, Hari Raya Natal dan Tahun Baru ini yang diselingi dengan mudik, balik, kemudian dengan ibadah ataupun perayaan Natal di rumah-rumah yang dianggap sebagai tempat ibadah ataupun di gereja. Jadi tantangannya itu tadi penyebab kemacetan, mulai volume kendaraan dengan lain sebagainya, jalan, sarana prasarana jalan, yang tadi lobang-lobang itu
itulah tantangan ataupun kendala-kendala yang akan kita hadapi menjelang Natal dan Tahun Baru ini. Namun sebelumnya kami juga sudah melaksanakan rapat dengan stakeholder terkait berkaitan dengan memasuki operasi lilin ini. Dan mungkin dari Mbak Rima nanti di jalan udah bisa tuh melihat, oh ternyata jalan-jalan sudah ditambal, memang tidak diperbarui, ditambal karena berkaitan dengan anggaran. Ditambal dia ya minimal bisa buat jalan lah, nggak menghindari lubang-lubang lagi. Itu yang dalam masalahnya, Pak. Itu bahaya itu kan. Hindar lubang ambil kanan diantum dari depan. Gitu. Apalagi kan untuk Sentang itu truknya juga besar, bawa muatan yang cukup berat juga kan. Kadang sering terjadi macet, apalagi dekat rel, ada rel di Sentang arah mau ke Tanjung Balai itu ada rel. Itu sering sekali. Meskipun ditambal nanti hitungan hari udah balik lagi berlubang lagi gitu. Baik Pak, ini kan karena tadi Bapak singgung juga terkait bentar lagi operasi lilin gitu kan. Nah ini terkait kenakalan remaja dengan acara yang bentar lagi penyambutan tahun baru. Dibarengin lagi dengan maraknya lagi kenakalan remaja. Misalnya kayak kemarin yang baru-baru viral nih, ada tawuran antar pelajar sampai membawa senjata tajam gitu. Bahkan mungkin ada beberapa rekan kita mungkin sudah memiliki videonya gitu, video pribadi terkait rekaman mereka. Itu tanggapan Bapak gimana? Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi mereka gitu? Pandangan Bapak gimana gitu? Ya, setelah kita melakukan penindakan terhadap anak-anak yang mengikuti geng motor, ini latar belakangnya adalah hanya ikut-ikutan. Yang pertama ikut-ikutan, satu karena ingin mencari jati diri itu tadi, pengen viral juga. Nah, dengan adanya media sosial ini mereka juga pengen viral, pengen dikenal orang, cuma melalui sarana media sosial itu. Jadi ikut-ikutan, pengen viral, mencari jati diri. Kemudian yang selanjutnya adalah memang yaitu tadi pengawasan baik dari orang tua kurang, masyarakat, kemudian dari yang bersangkutan juga tidak adanya kegiatan-kegiatan yang lain yang selama ini bergaulnya dengan medsos itu tadi. Dampak pandemi COVID-19 ini karena seringnya kegiatan daring, anak-anak ini sering bermain menggunakan gadget, baik HP, laptop, kemudian tab, ataupun personal komputer, sehingga sehari-harinya melihat hal tersebut melalui medsos dan akhirnya ditiru juga. Iya, karena seperti itu. Menurut saya kalau tawuran nih memang dari zaman saya dulu masih SMA, SMP memang biasanya tuh malam minggu tuh kan Pak tawuran, tapi ya nggak sampai membawa senjata tajam, paling langsung berantem di stadion gitu. Tapi ini balik lagi belakangan ini ini sampai viral kan ke media sosial, bawa senjata tajam, bawa celurit gitu ya, kalau di sini namanya celurit gitu kan. Tapi memang saya pikir apa tujuannya untuk apa? Ternyata emang hanya untuk viral, biar gitu aja. Viral. Itu atas memang pas orang Bapak tanya kan memang hanya ingin ini memang mencari jati diri. Ingin ikut-ikutan aja. Betul, seperti itu. Kami tanyakan demikian. Tapi kalau ketemu ya memang mau nyakitin orang tujuannya. Ya apalagi yang ini Pak, yang seperti mungkin Bapak pernah dengar terkait siswa SMP yang membacok teman hanya karena tidak terima pacarnya dibully gitu kan. Memang ya kalau terkait bully memang pun nggak tepat juga ya kan Pak. Cuman kan cara dia untuk membalas itu kan salah gitu kan. Katanya pun spontan, itu dari sumber yang saya dapatkan. Dia melakukan itu juga spontan gitu, punya orang diambilnya langsung hantam temannya itu gitu. Itu pandangan Bapak gimana sebenarnya? Ya kalau itu tadi. Dengar kabar itu, aduh gimana gitu? Mbak Rima, ya artinya banyak faktor yang membuat anak-anak kita bisa melakukan tindak pidana tersebut. Ya tentunya dari lingkungan, yang paling utama adalah rumah tangga, keluarga, bagaimana kondisi keluarganya, bagaimana kondisi di sekolahnya, sehingga membuat perilaku daripada anak-anak kita ini bisa melakukan tindakan tersebut.
pengaruh dari eksternal, pergaulan, maupun medsos tadi, menyebabkan anak-anak kita faktor daripada perkembangan psikologisnya ini sangat terpengaruh oleh hal-hal tersebut. Berkaitan dengan kasus yang tadi disampaikan, seorang siswa karena ceweknya dibully, akhirnya melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam, ya, dengan mengakibatkan orang lain sampai dengan luka parah seperti itu. Memang hal ini tidak benar untuk dilakukan, namun yaitu tadi terjadilah permasalahan ini, kita sebagai aparatur negara keamanan khususnya langsung menindaklanjuti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku berkaitan dengan itu. Nah, dalam hal sejenis penegakan gitu kan, apa biasanya yang dilakukan oleh para penegak hukum sebagai khususnya orang bapak nih, tim kepolisian gitu kan, dalam hal untuk pencegahan kenakalan remaja gini gitu kan? Tidak cukup hanya dengan memberikan sosialisasi bahwasanya kenakalan remaja itu nggak baik untuk kalian, seperti ini dampaknya, seperti ini, kan nggak hanya cukup gitu. Karena untuk melakukan kenakalan remaja, kalau dibilang pun dari tingkat sekolah, bahkan ada yang melakukan yang tawuran antar pelajar ini, bahkan ada yang berasal dari sekolah yang utamakan agama, dari latar belakang agama, bahkan mereka melakukan tawuran seperti itu gitu kan. Berarti kan nggak hanya cukup melakukan sosialisasi. Nah, sejauh ini tindakan apa saja yang telah dilakukan dari pihak kepolisian khususnya gitu? Ya, kita menyadari itu Mbak Rima, memang tidak cukup sosialisasi, tapi upaya itu harus tetap dilakukan. Karena apa? Kita masuk ke lingkungan masyarakat, ya, RT, RW, desa, lingkungan, kecamatan, kelurahan, nah, tetap kita masuk di situ, sosialisasi tadi, kegiatan preemptif kita, melakukan sosialisasi, edukasi, himbauan di tempat-tempat tersebut, di sekolah, di masyarakat, kemudian membuat video-video, ajakan-ajakan supaya tidak mengikuti hal-hal yang kurang baik ataupun masalah geng motor. Nah, seperti itu pendekatan secara preemptifnya. Kemudian membuat meme, membuat video dan lain sebagainya. Jadi mau tidak mau kalau sudah ada ajakan seperti itu, daripada mereka disuguhi terus di medsos ini tawuran, geng motor, itu terus, sehingga mau tidak mau jadinya pengaruh untuk melakukan ke arah negatif ataupun mengikuti hal-hal negatif dengan adanya geng motor ini, jadi terdoktrin terus. Tapi apabila kita juga ikut membuat konten-konten positif, kita viralkan juga di medsos, nah ini udah setengah-setengah ini Mbak, udah setengah-setengah ini. Mudah-mudahan dengan adanya konten-konten positif ini mereka juga bisa berubah. Sejauh ini sudah dilakukan Pak? Sudah, kita di medsos ada, sosialisasi ke sekolah sudah, sosialisasi ke masyarakat sudah, kita menempelkan stiker, meme-meme dibuat di medsos, kemudian membuat banner, membuat spanduk, membuat backdrop ya, yang besar itu ya. Dalam hal pengawasan misalnya patroli? Nah, itu langkah kedua Mbak. Nah, masuklah kita sosialisasi, kemudian kita itu preemptif, kemudian masuk ke preventif. Lakukan kita patroli, patroli baik menggunakan baju seragam dinas ataupun tidak, dengankan mobil dinas atau tidak, baik di siang hari, malam hari, jam setelah anak-anak pulang sekolah, biasanya gitu. Pulang sekolah, kalau malam hari, yaitu tadi berdasarkan pengalaman kemarin, kejadian di mana, tempat rawannya di mana, waktunya kapan, harinya hari apa, ya itulah kita patroli. Terkadang Pak diakalin Pak, oh polisi ini biasanya di Jalan Mahoni ya, kalau zaman saya dulu ya SMA nih daerah Mahoni, oh ya polisi itu jam sekian itu patrolinya, habis itu udah nggak ada lagi, sekali aja itu sekali putaran aja kayak gitu.
Kadang ditanda itu Pak jadwalnya Ya, ini. ya. Itu gimana kira-kira ada solusi nggak? Biasanya kan banyak kan yang nonton nih mungkin ala patroli paling cuma sekali nih gitu. Udah taunya kami jadwalnya paling jam 10, jam 11 gitu. Sementara tawurannya jam 1, jam 2 seperti itu. Itulah Mbak Rima, kita membuka call center. Oh, iya. 110. Iya, saya lihat bannernya di jalan itu. Kan ada bannernya ya. Iya, itu prosesnya gimana tuh Pak? Ya proses telepon langsung nyambung ke Polres Asahan. Kasih Pak, ada tindak pidana ini Pak. Pak ada anak kumpul-kumpul nih Pak. Nampaknya geng motor Pak. Langsung kita ke sana Pak. Karena pun kalau kita keliling terus patroli, yang pertama udah nggak dapat sasaran, buang-buang BBM kan gitu. BBM. Ya memang ada. Oh kira-kira kita kan tentukan berdasarkan 1 tahun ke belakang, 2 tahun ke belakang, perbandingan masalah waktu-waktu kejahatan, tempat-tempat kejahatan, analisa dan evaluasi kami. Jadi itulah yang kita lakukan patroli sampai seperti itu. Oh pencurian kira-kira di mana ya? Oh tawuran di mana ya? Ada itu masing-masing, tidak semua wilayah. Makanya kita fokuskan ke sana skalanya, prioritasnya. Sana dia. Oh tapi kalau pada saat kita patroli juga ternyata juga sudah dianalisa juga oleh anak-anak ini, itulah kita punya cara lain. Kita minta bantuan masyarakat, kabari kita, makanya kasih sosialisasi tuh, kasih spanduk, belum lagi stiker-stiker, belum lagi di medsos, buat meme-meme. Bisa dilihat itu Mbak di Polres Asahan Mbak. Ini saya waktu medsos. Itu lewat jalan Imam Bonjol gitu kan, sampai terhenti saya menerima laporan dari kau. Oh gitu, karena kan kebetulan kan sebelum acara ini kan jadi saya terbayang-bayang Kapolres Asahan. Ada acara, oh ada pelaporan langsung seperti itu. Itu emang udah ada kemajuan lah pikir. Nah dalam hal ini ada nggak kira-kira kendalanya? Kendalanya dalam hal ini itu tadi yang saya sampaikan berkaitan dengan anak-anak ini, ada peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa anak-anak yang bisa dilakukan penahanan adalah yang berumur 14 tahun dan ancaman hukumannya di atas 7 tahun. Itulah yang menjadi kendala kami sehingga memang perlakuan terhadap anak-anak ini beda, khusus spesial terhadap anak-anak ini. Namun bagi yang sadar ini bisa berubah. Bagi yang nggak sadar ini berulang-ulang nanti melakukan kenakalan remaja ini, khususnya geng motor dalam pengertian yang negatif ya. Iya benar. Kan ada anak-anak klub motor ini banyak juga nih, Pak. Positif. Boleh saya laporkan Pak sekali Pak, itu biasa daerah pabrik benang tuh Pak. Ya. Sudah kita antisipasi di situ juga, kita buat polisi tidur di situ, tapi tetap aja masih dibuat balapan. Akhirnya ya kita juga lakukan patroli dan mensosialisasikan, mengedukasikan ke masyarakat situ. Alhamdulillah masyarakat sekitar pabrik benang itu membantu juga. Apabila ada anak-anak yang muncul di sana, mereka juga ikut membubarkan. Gitu Mbak Rima. Sejauh ini hanya itu saja ya Pak kendalanya? Kendalanya itu saya rasa dari kita berkaitan dengan penanganan anak-anak. Menurut Bapak, perlakuan khusus terhadap anak ini termasuk hal yang karet nggak sih? Ibaratnya kalau ibaratnya nih, kalau pandangan pola pikir anaknya kita katakan, orang aku masih di bawah umur ntar juga damai, diversi, gitu. Itu gimana? Kalau di sini belum saya temukan yang seperti itu. Yang berulang-ulang? Cuma berulang-ulang ada, tapi kan kita proses. Nah, kalau masalah diversi ataupun restoratif justice ini, dia tidak boleh berulang. Jadi sekali kalau dia udah berulang, harus proses lanjut. Seperti itu. Sejauh ini memang di Asahan belum ditemukan hal yang seperti itu, namun kemungkinan seperti itu dapat terjadi. Karena cukup banyak juga misalnya ini pengaruh narkotika nih Pak. Ya. Besar kali, bahkan kadang dia udah melakukan pencurian sampai 4 kali gitu kan. Ya tujuannya uangnya untuk membelikan narkotika, berarti kan percuma dilakukan dia pemaaf lah kita katakan. Ya. Ibaratnya karet gitu, ulang-ulang terus gitu. Tapi kalau lebih dari 1 kali nggak mungkin kita ini kan Mbak Rima ya. Untuk kita istilahnya ada dilakukan diversi maupun restoratif justice.
seperti itu. Oke, baik. Untuk pesan nih terhadap remaja mungkin duluan, gimana menurut Bapak pemberian pesan nasihat untuk para sahabat hukum terutama yang ada di rumah sedang nonton? Ya, jadi pesan saya selaku Kapolres Asahan ya untuk anak-anak kita, remaja kita, bahwa anak-anak kita, remaja kita, kalian adalah generasi penerus masa depan bangsa Indonesia. Sehingga apa yang kalian kerjakan sekarang tentunya sedapat mungkin membawa bangsa ini lebih baik lagi ke depannya, lebih maju lagi dan lebih sejahtera untuk kita yang ada di bangsa Indonesia ini. Sehingga hemat saya, adik-adik, anak-anak remaja, kalian berbuatlah yang terbaik untuk bangsa ini. Karena tanpa kalian, siapa lagi yang akan meneruskan perjuangan kita, generasi yang sudah mulai menua, ya, kalau bukan kalian, anak-anakku, para adik-adik remaja. Untuk berkaitan dengan kenakalan remaja, kiranya harus bisa mengontrol diri, ya, kontrol diri, mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif. Sekali lagi seperti yang saya sampaikan, kegiatan yang turut serta membangun bangsa ini, bisa itu kegiatan olahraga, kegiatan akademisi, kegiatan UMKM, ya, wisata dan lain sebagainya yang bisa membuat hal-hal yang positif untuk bangsa kita ini. Karena bangsa kita sendiri perekonomiannya juga masih perlu ditingkatkan, ya. Memang perekonomian menanjak bagus ini Indonesia. Tapi kalau adik-adik remaja ini lebih baik lagi dalam memanfaatkan waktunya untuk kegiatan positif, alangkah lebih majunya bangsa Indonesia ini. Alangkah lebih indahnya bila bangsa Indonesia memang dikenal dengan bangsa timur yang mempunyai tata krama ataupun kesopanan yang baik sesuai adat timur yang ada di Indonesia. Adat istiadatnya cukup baik. Sehingga itu pesan dari saya, lakukan yang terbaik anak-anakku, adik-adikku, para remaja, sehingga bangsa ini mempunyai generasi emas dan pada akhirnya Indonesia emas dapat terwujud maksimal di tahun 2045 Indonesia sudah maju. Amin. Tapi Pak, selain dari itu, kalau untuk himbauan terhadap orang tua kan, terhadap kenakalan remaja ini juga nggak terlepas dari orang tua nih. Ya. Harus bagaimana nih orang tua nih? Jadi orang tua, himbauan kepada orang tua, ya sekali lagi kami juga menitipkan kepada orang tua selalu mengecek, memeriksa, mengawasi anak-anaknya, baik itu barang bawaannya ke sekolah, baik di kamarnya, di lemarinya. Namanya juga masih anak-anak, berarti ya tanggung jawab itu pada orang tua. Sehingga kita sebagai orang tua harus mempunyai tanggung jawab dan mempunyai hak untuk melakukan pengawasan, pengecekan kepada anak-anak kita, baik di rumah, di lingkungan sekolah, ataupun di luar lingkungan rumah dan sekolah. Sehingga anak-anak kita yang pertama tidak menjadi korban, dan yang kedua tidak menjadi pelaku daripada kenakalan remaja ini. Gitu. Baik Pak. Baik, berhubung karena telah habis nih pertanyaan saya, dari draft pertanyaan saya udah habis nih, mungkin hanya seputar memang tentang kenakalan remaja. Memang berapa belakangan akhir ini aja tiba-tiba mencuat lagi, khususnya tentang tawuran gitu. Karena menurut saya akhir-akhir tawuran itu ya selesai saya tamat SMA udah selesai tuh, nggak ada tawuran nih, tiba-tiba viral lagi, balik lagi. Saya juga kaget kan lihat di salah satu akun sosial media di Instagram, kalau saya nggak salah Cerita Asahan gitu ya. Nah itu mereka memberikan informasi seperti itu gitu, bahwasanya telah terjadi tawuran antar pelajar. Oh balik lagi dalam hati saya gitu. Berarti nih dalam hal ini selain dari para
pelajarnya juga melakukan hal positif, hal ini juga didukung oleh pihak keluarga ya kan, Keluarga, orang tua, sekolah, bahkan masyarakat setempat juga. iya, Ya, jadi lingkungan semuanya nggak hanya bisa kita serahkan terhadap kepada para penegak hukum khususnya polisi ya kan Pak. Ini kita semua bekerja sama. Sama-sama kita untuk bekerja. mengurangi atau memusuhi yang namanya kenakalan remaja, terutama dalam hal tawuran antar pelajar seperti itu. Baik, sahabat hukum, berhubung waktu kita sudah cukup ya. Jadi kalau gitu acara podcast Fakultas Hukum saya tutup. Saya Rima Arianti Sinurat, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih Mbak.